Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Jurnal Horor, dimana kesempatan ini akan bercerita tentang sebuah cerita horor tentang kamar kosong yang diceritakan oleh Saujana Story di tweetnya di Twitter, dimana kamar kosong ini menjadi pengalaman paling menyeramkan bagi Aji sebagai orang yang mengalaminya. Terima kasih yang sudah mampir, yang sudah like, yang sudah komen juga, share juga ya ke teman-teman kalian. Semoga juga kalian dalam kondisi terbaik. Gak usah lama, langsung aja masuk ke cerita. Sudah kurang lebih dari 3 hari ini, hujan deras mengguyur kota Samarinda. Beberapa tempat sudah mulai terendam banjir hingga sepinggang orang dewasa. Di bagian lain, air dengan campuran lumpur sudah mulai memasuki pemukiman-pemukiman warga, meski hanya sampai betis orang dewasa. Begitu pula yang terjadi di rumah Aji. Gang tempat ia tinggal sudah mulai terendam banjir, hingga beberapa anggota keluarga lain akhirnya banyak yang mengungsi. Karena itu pula, Rudi memutuskan untuk meminta Aji agar menemaninya. "Ikam lagi di mana, Ji? Kamu lagi di mana, Ji?" tanya Rudi lewat SMS, karena memang saat itu belum ada era ponsel pintar. "Di rumah nih." "Kenapa?" "Temani aku bermalam di rumah." "Temani aku bermalam di rumah," mintanya agar Aji mau menemaninya. "Ya sudah, setumat aku ke sana." "Ya sudah, sebentar aku ke sana," balas Aji yang kemudian berpamitan dengan ayah dan ibunya. Tak butuh berapa lama, Aji tiba di rumah Rudi. Keduanya lalu mengobrol di ruang tamu sembari merokok dan mengeluhkan perihal kapan surutnya banjir. Emang benar, Samarinda sering mengalami banjir di beberapa sudut kota. Namun, jika rumah mereka berdua sampai tergenang, itu pertanda bahwa banjir besar tengah mengepung. Keduanya berbincang hingga tak terasa waktu telah memasuki tengah malam. Entah sengaja atau tidak, Rudi justru meminta Aji untuk tidur di kamar lantai 2. Namun, sepertinya ada rencana jahil yang ingin dilakukan oleh Rudi. Awalnya Aji menolak, namun dengan pandainya Rudi meyakinkan hingga Aji mau tidur di kamar itu. Sebenarnya itu adalah kamar dari kakak Rudi. Hanya saja kamar itu memang sudah lama tidak ditempati. Kamar itu sesekali digunakan untuk keperluan darurat. Contohnya ketika banjir seperti ini. Aji masih saja percaya dan tak memiliki pikiran negatif pada Rudi. Ia melangkahkan kakinya meniti anak tangga demi anak tangga yang akhirnya ia sudah tiba di depan kamar itu. Nalar Aji berkata bahwa ia sebaiknya tidur di lantai 1. Meskipun sudah bisa dipastikan bahwa akan terasa dingin dan lembab. Namun logikanya menolak keras. Kalau ia bisa mendapatkan tempat yang nyaman dan hangat untuk tidur, mengapa ia harus berdingin-dingin di lantai 1 yang banjir? Dengan mantap, Aji memasuki kamar. Ia tak sadar bahwa sesuatu telah menunggunya. Aji terpejam.
Ia letakkan ponsel di sebelah kiri tubuhnya. Kakinya terasa dingin setelah beberapa saat terendam banjir. Ia sukses membungkus tubuhnya dengan selimut. Tubuhnya terbaring miring sambil meringkuk seperti udang. Dengkurnya terdengar pelan. Aji tak menyadari bahwa sebenarnya teror akan segera dimulai. Sesuatu tengah memperhatikannya dari atas lemari pakaian. Wajah gelap itu tersembunyi dalam remangnya malam karena listrik sudah dipadamkan untuk sementara waktu. Duk, duk, duk. Langkah lirih terdengar di lantai kamar yang terbuat dari kayu. Bunyi itu terdengar mendekat dengan ritme yang semakin cepat. Lalu dengan tiba-tiba masuk ke dalam selimut dan menempel di punggung Aji. "Rudi, bah, awas nah, ikam nih." Aji mencoba menggeliat karena rasa tak nyaman. Punggungnya terasa terganjal, sementara ia ingin mengubah posisi tidur menjadi terlentang. Ia berusaha terus mendorong, namun tak kunjung bisa bergerak. Sementara dalam kondisinya yang terganggu, ia bisa mendengar ada napas berat yang terhembus di tengkuknya. Aji benar-benar merasa geram. Bagaimana mungkin Rudi malah melakukan hal yang tak lucu dan mengisengi dirinya di tengah malam, bahkan sudah memasuki dini hari. Hampir 15 menit ia terus berusaha sambil meronta. Namun sesuatu yang mengganjal punggungnya tak kunjung bergeming. Aji mengumpulkan kekuatan. Ia mencoba menggerakkan lengan dan mengarahkan sikunya. Brak! Ketika Aji berhasil menggeser sesuatu yang mengganjal tubuhnya dan berganti posisi menjadi terlentang, ia justru dikagetkan dengan pemandangan mengerikan. Tepat di sampingnya, sesosok tubuh terbungkus kain putih tengah terbaring miring menghadapnya. Hembusan napas berbau busuk menusuk hidungnya. Wajah hitam legam dan gosong itu mendelik memandangi wajah Aji yang mendadak pucat pasi. "Itu pocong!" Dari sudut matanya, ia bisa melihat bahwa sosok pocong tengah menatapnya. Nafasnya begitu bau, ingin rasanya ia pingsan. Sementara pergelangan tangan kirinya berusaha meraih ponsel untuk meminta tolong. Jempol Aji bergerak penuh getar, hingga ia sebegitu sulitnya mencari nomor di kontak telepon. Susah payah ia mencari sambil melirikkan matanya ke bawah, ke arah ponsel. Ia berhasil menemukan nomor Rudi. Aji mengaktifkan loudspeaker, berharap Rudi mengangkat telepon dengan harapan ia bisa berteriak. Namun usahanya tak semulus itu. Sembari terus menelepon terus-menerus, Aji justru merasa ada hal lain. Aji semakin panik. Bukannya mendengar jawaban dari Rudi, ia malah merasa ranjang yang ia tiduri bergoyang hebat. Semakin lama, semakin kencang dan terangkat. Ia bisa merasakan tubuhnya bergetar semakin mendekati plafon. Aji merasa tak sanggup dengan semua kejadian yang menimpanya. Sudah 3 jam ia terus diguncang dan digoyangkan sembari terus dipandangi sosok pocong berwajah hitam legam. Ranjang yang terangkat dan diguncang terasa menjauh dari langit-langit
semakin turun. Aji sudah tak memiliki tenaga lagi. Kesadarannya sudah sepenuhnya hilang. Ia pingsan dengan keringat sebesar biji jagung di dahinya. Badannya yang gempal, basah oleh keringat, wajahnya pucat. 4 kaki ranjang itu menghantam lantai saat suara tarhim mulai terdengar dari masjid terdekat. Aji pingsan sambil menggenggam ponsel. Di layar tampak puluhan catatan telepon keluar dengan nama Rudi. "Ji, Ikam kenapa? Ji, kamu kenapa?" Rudi berusaha membangunkan Aji ketika ia menyadari ada puluhan panggilan tak terjawab dari Aji. Pemuda gempal itu tersadar dan bergegas lari keluar dari kamar itu dan pulang tanpa menjawab. Beberapa hari setelahnya, akhirnya Aji menceritakan apa yang ia alami ketika tidur di lantai 2. Ketika ia bercerita, Aji akhirnya tersadar dan ingat bahwa itu adalah kamar kakak Rudi. Kamar itu sudah dibiarkan kosong lebih dari 15 tahun. Entah apa sebabnya, namun kamar itu seolah dibiarkan terbengkalai tanpa penghuni. Keadaan kosong yang terlalu lama membuat ruangan itu menjadi lembab, pengap, dan sudah tentu tak ada hawa manusia. Nuansa kehidupan justru diganti hawa dari dunia lain yang mendominasi, ditambah perabot yang sudah mulai lapuk dan tak terurus menjadikan kamar itu kian terasa angker, hingga Aji yang dengan bodohnya masuk dan tidur. Sejak kejadian yang dialami Aji, kamar lantai 2 di rumah Rudi tak pernah lagi ditempati untuk tidur, bahkan oleh penghuni rumah. Hingga 2 tahun lalu, rumah itu dihancurkan dan dibangun ulang. Sekian cerita pendek malam ini. Selamat bermalam minggu. Salam olahraga. Nah, itu adalah cerita treat horor dari Saujana Story. Kalian bisa cek nanti di deskripsi dicantumkan dari treat horornya Saujana Story ya. Oke, terima kasih yang sudah mampir, yang sudah subscribe. Yang belum silahkan subscribe, gratis, like and comment, share juga. Sekian, sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya di Jurnal Horor.